Pesan rahasia NASA untuk alien di Eropa. Kalian tahu nggak, NASA mau ngirim pesan rahasia ke Eropa buat alien di sana. Jadi ceritanya kan gue lagi ngeliat Europa Clipper ya, yaitu wahana antariksa yang mau dikirim sama NASA ke satelitnya Jupiter, Europa, untuk meneliti kehidupan di bawah permukaan esnya. Terus nggak sengaja gue nemu di bagian badannya, bagian foldnya, itu ada kayak gini guys, seperti plakat. Mari kita bahas. Nah, buat yang belum tahu, NASA berencana mengirim wahana antariksa Europa Clipper ke satelitnya Jupiter Europa nanti Oktober 2024. Dan tradisi NASA, ketika dia mengirim probe-probe seperti itu, dari mulai Pioneer sampai Voyager, kan Golden Record, plakatnya Pioneer, sampai nanti Europa Clipper akan disematkan satu pesan untuk siapapun yang bisa baca. Nah, kebetulan di Europa Clipper ini akan disematkan pesan di plakatnya yang akan ditempel di Europa Clipper. Nah, dari tadi gue nyebut sebagai plakat, tapi sebenarnya nama aslinya itu Europa Clipper Vault Plate. Plate itu kan lempeng ya. Lempeng, vault itu kargo, lempeng kargonya Europa Clipper. Nah, ini terbuat dari metal tantalum dengan ketebalan 1 mm, teman-teman. Dan dimensinya itu 18 kali 28 cm. Yang juga berfungsi selain pembawa pesan, juga berfungsi sebagai pelindung alat-alat elektronik yang ada di dalam kargonya Europa Clipper. Pelindung dari apa? Dari radiasi Jupiter, karena radiasi Jupiter itu galak ke alat-alat elektronik. Sekarang mari kita review lempeng pembawa pesan buat alien di Eropa dari NASA. Jadi lempeng ini membawa tema air, teman-teman. Ya, the connected water. Karena apa? Karena di bumi banyak air dan di Eropa juga banyak air. Di bawah lapisan esnya itu ada lautan cair. Jadi sama-sama ada air. Nah, jadi tema yang diambil itu adalah the connected water. Dua dunia yang dikoneksikan oleh air. Makanya di sisi sebelah sininya lempeng Clipper itu berisi water words atau kata-kata air. Nah, kalau kalian lihat, dia tuh dari tengah. Nah, tengah itu adalah sign language-nya Amerika yang mengatakan air. Kemudian radiates keluar itu adalah kata-kata air di 103 bahasa di dunia yang diukir ke dalam lempeng gitu. Jadi suara gelombang suara yang mengatakan air itu diukir ke dalam lempeng, intinya gitu. Jadi ya gue iseng dong cari di 103 bahasa itu ada nggak Indonesia gitu. Di websitenya itu kan ada kayak waveform generator, kalau kalian mau mainin tuh waveformnya tuh gimana air di berbagai bahasa, kalian tinggal ke websitenya aja. Terus gue cari tuh Indonesia, nggak ada Indonesia ternyata. Parah, NASA parah. Gak cuma Indonesia sih yang nggak ada, Malaysia juga nggak ada. Ya jadi bangsa Melayu kayak dilupakan. Oke lah, kita lanjut ke sisi baliknya. Nah, di sisi baliknya kalau kalian lihat di bagian atas itu ada formula atau rumus. Itu adalah Drake's Equation. Jadi Drake's Equation atau persamaan Drake adalah sebuah persamaan yang diciptakan oleh Frank Drake yang merupakan astrobiologist dan juga astrofisisnya Amerika yang sayangnya udah meninggal di tahun 2022 lalu. Rest in peace. Jadi Frank Drake ini menciptakan persamaan Drake yang tujuannya adalah untuk menghitung kemungkinan-kemungkinan adanya peradaban yang bisa berkomunikasi satu sama lainnya, peradaban cerdas di Bima Sakti. Dan itu bisa dihitung, teman-teman. Kita bisa menghitung perkiraan ada berapa peradaban di Bima Sakti yang bisa berkomunikasi dengan kita dengan menggunakan persamaan Drake ini. Oh ya, hasil dari persamaan Drake ini kalau kalian mau tahu ada 12.500 peradaban alien di Bima Sakti yang currently masih ada, yang kemungkinan besar bisa berkomunikasi dengan kita. Oke, next. Di bawah persamaan Drake itu ada gambar botol yang diorbit oleh 4 satelit besarnya Jupiter yang kita kenal sebagai Galilean Moons, yang terdiri dari Callisto, Io, Ganymede, dan Europa. Nah, lalu kenapa 4 satelit itu mengorbit sebuah gambar botol? Karena memang sebelumnya itu ada proyek di mana NASA tuh mengumpulkan 2,6 juta nama orang yang mau namanya itu ditanam di dalam lempeng Europa Clipper ini. Nantinya nama-nama tersebut akan disimpan ke dalam sebuah chip yang nantinya akan ditanam di bawah gambar botol tersebut, teman-teman. Tapi kalau lempeng ini ditemukan sama alien misalnya, terus dia bisa membaca 2,6 juta nama-nama yang ada di lempeng itu, ini kan berarti kebocoran data interplanet ya, intergalaktik, privacy leak. Wah, skandal. Jadi misalnya kalau kalian iseng nih submit nama Danu misalnya, terus alien ngebaca Danu, wah ini Danu siapa nih,
tinggal di bumi dia nih, carilah itu dan canda. Oke, next di bagian bawah botol yang diorbit sama Galilean Moon itu ada puisi ya, poem yang ditulis oleh Ada Limon, seorang poet laureate-nya US, yang judulnya adalah In Praise of Mystery, a poem for Europa. Nih, kalau kalian mau baca poemnya silahkan di sini, baca. Di screenshot, di pause aja. Oke, next di sebelah kirinya puisi Ada Limon itu ada garis lurus 1 sama 2 garis seperti gelombang. Nah, itu adalah water hole radio emission lines. Apa itu? Jadi kalau kalian ingat, gue udah pernah bahas bahwa setiap unsur itu bisa menyerap gelombang elektromagnetik di frekuensi tertentu yang membuat adanya Fraunhofer lines ketika kita melihat atau mengobservasi matahari ya, spectral lines. Jadi setiap unsur itu identik dengan satu frekuensi tertentu di gelombang elektromagnetik. Nah, air itu terbentuk dari hidrogen dan juga OH atau hidroksil, dan keduanya, hidrogen dan hidroksil ini, punya frekuensi radio di gelombang elektromagnetik di frekuensi tertentu. Kalau hidrogen itu di 1420 MHz, kalau hidroksil itu di 1660 sampai 1666 MHz. Dengan hidroksil itu panjang gelombangnya itu 18 cm, sedangkan kalau hidrogen itu 21 cm. Artinya apa? Unsur air itu sangat banyak di alam semesta, dan saking banyaknya, kebanyakan gelombang elektromagnetik yang punya frekuensi 1420 dan 1660 MHz itu banyak keserap sama unsur-unsur air, senyawa-senyawa air di alam semesta kita. Jadi di ruangan frekuensi antara 1420 hingga 1660 itu minim banget sama yang namanya noise. Karena apa? Karena kebanyakan noise dengan frekuensi segitu udah diserap duluan sama senyawa-senyawa air yang melimpah di alam semesta. Jadi, water hole radio emission lines ini adalah frekuensi yang sangat mungkin buat digunakan untuk komunikasi antar peradaban, antar manusia dengan alien misalnya. Lalu kenapa disebut water hole? Itu dari bahasa Inggris yang artinya watering hole atau tempat biasa orang-orang ketemu. Ya, orang-orang Inggris biasa kalau ngomong-ngomong kopi darat lah misalnya, watering hole-nya di mana nih gitu? Di sini gitu. Nah, iya itu situ. Nah, ini julukan ini pertama kali ditemukan atau dicetuskan oleh Bernard M. Oliver di tahun 1971, di mana dia tuh menyangka frekuensi ini ya, water hole frekuensi ini ya kemungkinan besar akan dipakai oleh extraterrestrial intelligence untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu next di sebelah kirinya lagi ada foto seorang ilmuwan teman-teman, namanya Ron Greeley yang berjasa sebagai ilmuwan planetary science. Jadi dia udah meninggal di tahun 2011 lalu, ya rest in peace. Jadi dia tuh berjasa untuk NASA sebagai pencetus disiplin ilmu planetary science, ilmu pengetahuan tentang planet, dan juga membantu dalam pendaratan Apollo mission di bulan. Oke, kalian sudah mencapai bagian akhir video di mana gua akan memberikan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya NASA akan membawa pesan ke Europa. Kali aja di sana ada alien, terus bisa baca gitu. Terus ada 2,6 juta nama-nama orang di situ, terus ada channel yang bisa dia pakai buat komunikasi dengan kita ya, water hole radio emission lines. Jadi keren lah NASA. Dadah.